Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan analisa laporan keuangan ini, kita akan membahas analisa di sisi akuntansinya. Pada bagian ini, kita bisa melihat financial report yang diwajibkan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari regulasinya dulu ya. Nah, regulasinya ini adalah FASB dan AICPA. Nah, FASB ini adalah Financial Accounting Standard Board yang bertanggung jawab menetapkan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Ini di Amerika. Namun di Indonesia biasanya kita mengenal dengan DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu ada AICPA. AICPA ini adalah American Institute of Certified Public Accountant. Ini di Amerika, teman-teman, yaitu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik. Tapi kalau di Indonesia namanya adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kemudian DSAK dan IAI ini akan menerapkan yang namanya standar akuntansi keuangan atau biasanya kita sebut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, untuk di Amerika sendiri namanya GAAP, tapi di Indonesia namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK di Indonesia ini bersumber dari IFRS atau International Financial Reporting Standard. Jadi ini adalah standar-standar yang mengatur standar akuntansinya atau biasa kita sebut mungkin pedoman untuk akuntansinya. Dulu di Indonesia, PSAK ini diterapkan dari GAAP, dari Amerika. Namun sekarang sumbernya adalah di IFRS. IFRS ini digunakan pada negara-negara Eropa. Untuk GAAP ini digunakan oleh Amerika saja. Jadi, jika melihat bahwa PSAK ini bersumber dari IFRS, maka pembacaan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia dan di Eropa ini pastinya sama karena sumbernya sama, yaitu IFRS juga. Jadi, financial report ini dipengaruhi oleh GAAP untuk di Amerikanya, sedangkan untuk di Indonesia dipengaruhi oleh PSAK. Kemudian, financial reportnya ini dipengaruhi oleh manajer. Nah, di mana manajernya ini berasal dari informasi. Nah, informasinya apa saja? Informasinya dari economic dan industri, kemudian voluntary disclosure. Voluntary disclosure ini adalah pengungkapan laporan keuangan secara sukarela. Jadi, kalau wajibnya dilaporkan, yang sukarelanya pun dapat dilaporkan oleh manajer. Misalnya, yang sukarela itu seperti apa sih? Misalkan ada nama direksinya. Nah, lalu selain itu ada informasi strateginya. Nah, sebetulnya informasi-informasi tersebut tidak perlu dilakukan, namun manajer sengaja melakukan informasi-informasi tersebut atau menyajikan informasi-informasi tersebut secara sukarela agar menarik perhatian investor ataupun penggunanya. Seperti itu. Kemudian, ini akan dianalisis financial report-nya. Setelah itu, kita bisa melihat siapa yang memonitor financial report tersebut. Nah, di sini ada SEC. Nah, SEC ini adalah Securities and Exchange Commission. Nah, di Amerika merupakan badan independen dari pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi perdagangan efek dan mengatur pasar bursa efek. Namun, kalau di Indonesia biasanya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
di Amerika namanya SEC, kalau di Indonesia namanya OJK. Lalu dipengaruhi juga yang memonitor adalah tata kelolanya atau corporate governance-nya. Kemudian ada litigasi dan juga auditor. Auditor di sini adalah auditor eksternal. Kemudian financial report ini gunanya untuk dianalisis, kemudian untuk digunakan oleh investor dan kreditor, dan bisa juga digunakan oleh other user atau user lainnya atau pengguna lainnya, seperti itu. Kemudian ini adalah financial report wajibnya, yaitu ada annual report atau report atau laporan tahunan, kemudian ada quarter report. Nah, quarter report ini biasanya per 4 bulan sekali. Kemudian ada current report atau report sekarang. Kemudian bisa juga dari other SEC-nya atau other OJK lainnya. Kemudian ada annual report untuk luar negeri, kemudian ada proxy statement. Nah, ini untuk GAP-nya adalah faktor-faktor lingkungannya, tapi kita tidak akan membahas ini secara spesifik karena kita hanya akan membahas di Indonesia atau di PSAK-nya saja. Nah, ini faktor environmentalnya. Di Indonesia, Financial Accounting Standard Board ini dilakukan oleh DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian akan membuat bukan GAP tapi PSAK-nya gitu teman-teman. Kemudian ini ada SEC-nya. Untuk di Indonesia sekali lagi adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang independen atau lembaga pemerintah semi yudisial. Lalu tugasnya mengadministrasi peraturan dan pengungkapan sekuritas, dapat memodifikasi dan mengatur untuk PSAK-nya. Mungkin untuk bukan mengatur ya, namun lebih menerapkan PSAK-nya. Nah, jika perlu. Lalu jarang secara langsung menentang DSAK-nya di Indonesia atau FASB di Amerika. Kemudian ini adalah badan utama dalam akuntansi global. Kemudian ini International Accounting Standard. Kita tidak akan terlalu membahasnya karena ini adanya di Indonesia, bahkan ini adanya di luar Indonesia. Bahkan untuk di AS sendiri atau di Amerika ini tidak diterima IAS-nya. Kemudian faktor-faktor lingkungannya, manajer ini untuk apa sih? Dia bertanggung jawab untuk laporan yang adil dan akurat. Lalu menerapkan akuntansi untuk mencerminkan aktivitas bisnis. Kebijaksanaan manajerial diperlukan dalam akuntansi yang menerapkan standar akuntansi keuangan. Jadi para manajer ini atau manajemen ini harus menerapkan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangannya. Kemudian lingkungan auditnya, DSAK atau di Indonesia membutuhkan audit report atau laporan auditnya. Nah, laporan auditnya ini bisa berupa opini. Opininya apa? Opininya ini adalah 5, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Artinya laporan keuangan tersebut sudah wajar tanpa ada yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan tersebut opininya wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Jadi, laporan keuangan tersebut sudah wajar, namun ada pengecualian. Mungkin ada beberapa bagian yang tidak disajikan oleh manajemen. Jadi,
wajarnya hanya pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Lalu ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Nah, opini tidak wajar ini artinya laporan keuangan yang tersebut tidak disajikan secara wajar. Kemudian yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Artinya auditor ini tidak memberikan pendapat karena laporan keuangan tersebut diduga ada beberapa kejanggalan atau sangat banyak kejanggalan. Lalu, mengapa opini audit tersebut namanya wajar, bukan pasti? Karena laporan keuangan tersebut hanya wajar saja, tidak secara detail auditor ini mengaudit atau menganalisa laporan keuangan tersebut. Auditor ini memastikan bahwa yang disajikan di dalam laporan keuangan ini wajar, tapi tidak secara pasti angkanya tersebut iya atau diyakini kebenarannya. Diyakini kebenarannya 100%. Jadi kalau wajar mungkin ada beberapa kesalahan atau error yang tidak material atau tidak terlalu banyak seperti itu. Makanya namanya wajar. Kemudian corporate governance atau tata kelolanya yaitu bisa berupa internal auditor, pengawasan direksi, komite audit dewan atau dewan komite audit yang mengawasi proses akuntansi, mengawasi pengendalian internal, lalu audit internal atau eksternal luar negeri, kemudian ada auditor internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi sebuah laporan keuangan ini yang disajikan oleh manajemen perusahaan tidak hanya diawasi dari luar atau dari eksternal, tapi diawasi juga di dalam, di mana di perusahaan tersebut tentunya beberapa pengendalian internal yang tentunya memastikan laporan keuangan tersebut tersaji dengan baik. Nah, ini adalah tata kelolanya yang betul-betul mengawasi si perusahaan tersebut. Kemudian ini ada internal user, ada external usernya juga. Untuk internal user ada manager, officer, internal auditor, sales manager, budget officer, dan controller. Kemudian external usernya ada kreditor, ada shareholder atau pemegang saham, kemudian ada governance, ada labor union atau serikat buruh, lalu ada external auditor dan customer. Tentunya untuk yang tadi tata kelola tersebut adanya di bagian internal user atau controllernya. Nah, berikut adalah pengertian-pengertian dari user tersebut. Yang pertama investor. Investor ini adalah investor aktif dan spekulatif dalam mengandalkan laporan keuangan. Artinya investor tersebut lebih mengandalkan laporan keuangan karena investor harus yakin apabila menginvestasikan uangnya tersebut di perusahaan yang benar. Kemudian ada kreditor. Kreditor ini menganalisis solvabilitas dan likuiditas bergantung pada laporan keuangan. Ya, tentunya jika kreditor ini meminjamkan uang, pastinya harus memperkirakan perusahaan tersebut betul nggak ya bisa membayar kreditnya, seperti itu. Kemudian, economic, industry, dan company news yaitu mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangan saat ini dan masa depan. Kemudian voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela. Ini manajer mengungkapkan secara sukarela informasi-informasi apa saja yang nantinya bisa berguna oleh user. Nah, misalnya yang tadi sudah saya sebutkan adalah strategi perusahaan ke depan. Nah, strategi perusahaan ke depan ini tentunya tidak perlu informasi tersebut disebarluaskan. Namun, bagi manajer, informasi tersebut ini perlu disebarluaskan
Karena apa? Karena untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan tersebut memang memiliki strategi yang bagus sehingga investor tergiur untuk menginvestasikan modalnya. Kemudian ada informasi lainnya, yaitu industri yang dikhususkan untuk mengumpulkan, proses, menafsirkan, dan menyebarkan informasi perusahaan, termasuk analisis, penasehat, penilai utang, pembelian, dan analisis sisi penjualan dan peramal. Nah, penentu utama GAAP di Amerika, namun untuk di Indonesia adalah PSAK. Kemudian ini di sisi accountingnya, ada pengelola organisasi, yaitu bertugas untuk menjaga aset, meningkatkan nilai ekuitas, melindungi kreditur, lalu akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Biasanya ini model historical. Lalu yang kedua, perspektif informasinya, ada jumlah, ada waktu, dan ketidakpastian. Nah, ini adalah perspektif kas masuk. Lalu ada prediktabilitas dan kegunaan keputusan. Ini biasanya adalah model modern. Kemudian ini ada hierarki accounting qualities-nya. Nah, di sini prinsip-prinsip akuntansinya apa sih? Nah, prinsip akuntansi yang utama adalah double entry. Nah, double entry ini yang biasanya kita gunakan untuk mengentry atau menginput transaksi-transaksi berdasarkan akuntansinya secara dua entry atau double entry. Nah, persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian ada historical cost-nya atau nilai wajar dan objektif dari transaksi wajar. Kemudian ada accrual accounting, yaitu mengakui pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Full disclosure atau pengungkapan penuh, yaitu mengukur dan atau mengungkapkan peristiwa dan transaksi material. Materiality, yaitu ambang batas ketika informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini yang sudah saya sebutkan, informasi material. Nah, informasi material ini maksudnya apa sih? Nah, ini ambang batas bahwa ini tuh betul-betul disajikan wajar atau tidak wajar. Maksudnya contohnya seperti apa sih? Jika perusahaan memiliki aset sebesar 1 miliar, nah, bagi perusahaan yang memiliki aset 1 miliar, apabila ada kesalahan input, misalkan kesalahan input berupa nilainya adalah 100.000, maka ini tidak material karena asetnya sangat banyak, sedangkan 100.000 ini adalah nilai kecilnya. Nah, namun beda halnya ketika perusahaan tersebut asetnya kecil, misalnya asetnya hanya 15 juta katakan. Nah, 15 juta ini lalu dia ada kehilangan atau salah saji cuman sekedar 100.000 tersebut. Nah, ini material menurut mereka. Jadi ini dilihat dari perusahaan tersebut besar atau tidak kematerialannya. Jadi meskipun sama-sama 100.000 yang salah saji, ini menurut perusahaan besar mungkin tidak material, tapi untuk perusahaan kecil ini material. Lalu ada konservatisme, yaitu melaporkan atau mengungkapkan informasi yang paling tidak optimis tentang peristiwa atau transaksi yang tidak pasti. Kemudian ini ada relation atau hubungan antara accounting dengan stock price-nya atau harga sahamnya. Nah, di sini bisa kita lihat book value. Book value-nya ini adalah nilai buku si sahamnya. Nilai buku si sahamnya ini naik, kemudian earning-nya juga ada saatnya naik, lalu ada saatnya turun. Kemudian ini adalah gabungan keduanya.
Kemudian limitasi dari accounting atau dari angka accountingnya ini, angka accounting harus tepatnya tepat waktu. Nah, tepat waktu atau timeliness ini adalah pengungkapannya berkala. Jadi kalau misalkan accounting-nya ini melaporkan laporan keuangan secara per tahun, tentunya harus per tahun. Lalu kalau triwulan, tentunya harus triwulan. Lalu frekuensinya triwulan dan tahunan seperti yang tadi disebutkan. Kemudian pandangan ke depannya informasi harus prospektif dan terbatas. Kemudian ini ada kasus ilustrasinya. Kasus ilustrasinya yaitu misalnya perusahaan mendirikan perusahaan dan menginvestasikan $700. $700 ini adalah modal, kemudian beli kaos polos seharga $5 masing-masing, kemudian ada biaya tetap. Nah, biaya tetapnya ini screen sebesar $100. Biaya variabel print atau cetaknya adalah 0,75 per t-shirt. Lalu menjual 25 t-shirt seharga $10 masing-masing untuk uang tunai, lalu menjual 25 t-shirt seharga $10 masing-masing secara kredit. Nah, ini bisa dilihat bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan percetakan kaos ya, teman-teman. Nah, ini adalah ketika prinsipnya adalah cash basis. Nah, kita ingat bahwa prinsip akuntansi ini bisa cash basis dan accrual basis. Nah, ketika cash basis ini adalah apa? Dicatat sesuai dengan kas pengeluarannya. Maka untuk kas pengeluarannya ini secara kas pengeluaran atau pendapatannya aja. Jadi kalau misalkan ada transaksi secara kas, ini langsung dicatat. Lalu bagaimana jika tidak ada kas yang masuk? Jika tidak ada kas yang masuk, berarti ini tidak dicatat. Seperti apa? Misalkan seperti yang paling bawah nih, menjual 25 t-shirt seharga $10 masing-masing secara kredit. Jadi untuk yang cash basis atau cash accounting ini tidak dicatat. Gitu teman-teman. Oke, berikut adalah statement of cash flow-nya atau arus kas, laporan arus kas. Kemudian di sebelahnya adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet-nya. Kemudian bagaimana jika accrual? Nah, accrual ini tentunya setiap apapun perubahan tidak berdasar pada kas masuk atau kas keluar ini tetap dicatat. Artinya ini benar-benar dalam posisi atau keadaan perusahaannya tersebut. Kalau ada penjualan kredit, tentunya kita harus mencatat. Mencatatnya itu adalah sebagai receivable atau piutang di aset gitu. Tapi kalau misalkan cash basis ini tidak dicatat, jadi hanya diingat saja atau di catatan khusus. Tapi untuk accrual ini benar-benar dicatat sehingga laporan keuangannya tersebut bisa mencerminkan posisi pada saat itu. Ilustrasinya ini ada income statement atau laporan laba ruginya seperti ini, kemudian balance sheet-nya seperti ini. Di income statement, di sini ada screen depreciation atau layarnya. Artinya setiap layarnya ini digunakan tentunya ini ada penyusutannya atau ada biaya penyusutannya. Jika digunakan si layar ini mungkin menipis atau terjadi kerusakan, makanya ada di biaya penyusutan. Nah, ini adalah relation atau hubungan antara cash flow dan accrualnya. Untuk operating cash flow atau OCF ini adalah cash investment dan divestment in operating asset. Jadi ini ada penambahan pada investasi atau dan divestasi kasnya di operating asset
gitu. Namanya adalah free cash flow atau CFC. Oh, salah. FCF. Kalau CFC itu nama ayam ya. Penjual ayam. FCF atau arus kas bebas. Kemudian untuk yang akrual, ini akrualnya ini adalah financing cash flow. Jadi betul-betul dia namanya adalah net cash flow atau cash flow yang betul-betul bersih. Jadi cash flow yang betul-betul bersih ini sudah termasuk investment dan investasi di financing aset. Jadi nggak hanya operating aja, tapi financingnya atau pendanaan asetnya. Kemudian di accrual ini ada dua accrual, yaitu short term accrual dan long term accrual. Jadi ada accrual jangka pendek dan accrual jangka panjang. Accrual jangka pendek yaitu menghasilkan aset lancar dan kewajiban lancar yang disebut juga accrual modal kerja. Lalu long term accrual yaitu menghasilkan aset tidak lancar dan kewajiban tidak lancar, terutama timbul dari kapitalisasinya. Kemudian, pada penelitian analisis menyarankan short term accrual yang lebih berguna dalam penilaian perusahaan. Kenapa sih? Karena biasanya kita perusahaan ini, kita melihat keadaan perusahaan pada saat ini. Itu. Makanya, selalu dilihat dari short term accrualnya atau accrual jangka pendeknya. Biasanya kan untuk melihat laporan keuangan ini keadaan saat ini seperti apa sih? Tapi kalau misalkan long term accrual ini, accrualnya ini selalu jangka panjang. Jadi pada saat kita menggunakan atau ingin melihat laporan keuangan pada saat ini long term ini tidak selalu langsung disajikan seperti itu. Kemudian ini ada relevansinya antara cash flow dan income. Nah, kita lihat di sini adalah pada saat inception atau lahirnya si perusahaan. Lahirnya perusahaan ini lalu berkembang. Nah, pada saat lahirnya perusahaan, financing cash flow-nya ini naik, teman-teman. Kemudian pada saat lahir atau inception-nya ini, si operating cash flow-nya ini pertamanya turun. Baru nanti dia beroperasi pada saat grow atau berkembang perusahaannya tersebut. Kemudian kita bisa lihat income-nya pada saat didirikan atau pada saat lahir atau inception-nya, income-nya ini baru ada ketika ini berkembang, teman-teman. Kemudian untuk free cash flow-nya tentunya cash flow bebasnya ini sangat-sangat kurang, baru nanti pada saat grow atau berkembang ini naik. Kemudian untuk investing cash flow-nya ini selalu rendah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi aliran dananya ini ada naik, ada turun tergantung si posisi perusahaan tersebut. Yang jelas ketika si perusahaan didirikan, artinya si arus kas untuk pendanaan ini pasti naik dong, karena dia mendanai terus baru nanti operasional. Artinya menginvestasikan dulu baru nanti pada saat perkembangan atau growth-nya, pada saat operasional baru nih cash flow-nya operasionalnya naik. Lalu ada income-nya juga. Pada saat didirikan perusahaan tentunya belum ada income dong, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada relevansinya, ada analisis forecast atau analisis masa depan. Kemudian ada accrual accounting dan cash flow. Di sini adalah perbandingan stock price, net income, dan free cash flow-nya. Ini hanya perumpamaan saja. Nah, ini bisa dilihat stock price-nya dari tahun ke tahun ini tinggi untuk Walmart. Artinya si
perusahaan ini harga sahamnya ini semakin naik dari tahun ke tahun. Kemudian dilihat dari net income-nya juga, kalau misalkan harga sahamnya ini naik dari tahun ke tahun, net income-nya juga naik juga. Kemudian ini ada contoh Kmart, stock price-nya ini tidak selalu tumbuh atau harga sahamnya ini ada naik, ada turun seperti itu, dan net income-nya juga ada naik, ada turun. Kemudian ini adalah hubungan antara harga saham dan berbagai ukuran pendapatan dan arus kas untuk perusahaan besar. Ini ada NIBX atau net income before extraordinary item dan discontinued operation. Ini maksudnya apa sih? Net income atau laba bersih sebelum adanya OCI atau other comprehensive income dan dari operasi yang dihentikan atau discontinued operation. Nah, kalau dilihat dari net income-nya sebelum discontinued operation dan sebelum OCI, ini tinggi teman-teman. Tapi ketika sudah ada discontinued operation diperhitungkan atau operasi yang dihentikan dan ada OCI, ini semakin turun net income-nya. Kemudian untuk operating cash flow-nya ini juga turun. Dan ini free cash flow-nya atau arus kas bebas ini relatif sama dengan operating cash flow, hampir sama. Tapi untuk kasnya sendiri atau net cash flow-nya ini sangat sedikit teman-teman. Jadi dari net income-nya ini belum tentu mencerminkan bahwa perusahaan ini punya kas. Jadi, meskipun net income-nya tersebut adalah tinggi, tapi belum tentu si perusahaan ini punya kas, teman-teman. Jadi, biasanya kita melihat dari labanya di laporan laba rugi, tapi untuk kasnya kita dilihat dari arus kasnya. Untuk laba rugi, di sini kan ada accrual basisnya. Nah, kalau ada accrual basisnya berarti ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kas. Nah, sedangkan kasnya ini sangat berbeda. Jadi, selain kita melihat di sisi laporan laba rugi, tapi juga kita harus melihat laporan arus kasnya. Jadi kita lihat nih, laba yang seperti itu, apakah si perusahaan juga punya kas? Bisa jadi meskipun laba, tapi dia nggak punya kas, karena akrualnya besar. Kemudian ini adalah mitos-mitos mengenai akrual dan cash flow atau arus kasnya. Katanya mitosnya nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan dan hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Nilai perusahaan sama dengan arus kas masa depan yang didiskontokan, semua arus kas relevan dengan nilai, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah kebenarannya bahwa accrual accounting atau income lebih relevan daripada arus kas. Maksudnya lebih relevan ini mencerminkan laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Tapi arus kas ini juga dapat diandalkan daripada akrual yang saya sebutkan. Jadi selain melihat laporan laba rugi di net income-nya, tapi kita juga melihat di laporan arus kas di laporan arus kasnya. Jadi sama-sama melihat laba dan arus kasnya. Kemudian ada akrual ini tunduk pada informasi dan standar akuntansi tentunya. Nah, maksudnya adalah accrual accounting ini melihat standar akuntansi seperti apa. Misalkan penyusutan menggunakan metode apa yang diakui oleh standar akuntansinya. Kemudian nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka accrual akuntansinya. Kemudian ini adalah permintaan untuk menganalisis akuntingnya, yaitu disesuaikan dengan informasi dan standar akuntansi sehingga laporan lebih mencerminkan realitas ekonominya. Nah, untuk mencerminkan realitas ekonominya ini menggunakan accrual basis, yaitu lalu menyesuaikan laporan keuangan tujuan umum untuk memenuhi tujuan analisis khusus dari pengguna tertentu. Nah, kemudian ini adalah sumber-sumber
accounting distorsinya atau penyimpangan accountingnya. Nah, penyimpangan accounting ini bisa dilihat dari 4. Nah, 4 ini adalah accounting standarnya. Maksudnya dari distorsi atau penyimpangan ini bukan penyimpangan ya, tapi lebih ke arah kenapa sih accounting ini naik turun standarnya, seperti itu. Dan ini dipengaruhi atau bersumber dari accounting standar dikaitkan dengan proses politik penetapan standar, yaitu di Indonesia adalah PSAK, lalu ada prinsip akuntansi dan konservatisme. Lalu ada estimasi error dikaitkan dengan kesalahan estimasi yang melekat pada akuntansi akrual. Lalu ada reliability dan relevansi dikaitkan dengan penekanan berlebihan pada keandalan dengan hilangnya relevansi. Kemudian ada juga earning management atau manajemen laba dikaitkan dengan window dressing laporan keuangan oleh manajer untuk mencapai keuntungan pribadi. Jadi penyimpangan tersebut bisa dilihat dari empat sumber ini. Nah, untuk yang lebih populer adalah earning management atau manajemen laba. Dan manajemen laba ini artinya supaya manajer ini dapat menyajikan laporan keuangan labanya ini bagus, teman-teman. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya bagus, labanya bagus, ini untuk mencapai keuntungan pribadi. Misalnya dapat reward. Nah, rewardnya ini untuk manajernya gitu. Kemudian ini ada sumber analisis objektifnya, ada komparatif, tentunya adalah perbandingan keuangan antar perusahaan atau lintas waktu. Lalu ada pengukuran pendapatan permintaannya untuk perubahan ekuitas dan ukuran daya produktif sesuai dengan konsep pendapatan. Ada 2 konsep pendapatan, yaitu economic income dan permanent income. Nah, di sini ada strategi manajemen laba. Nah, ada 3 strategi manajemen laba. Ada increase income, yaitu manajemen menyesuaikan akrual untuk meningkatkan income yang dilaporkan. Ada big bet atau manajer mencatat penghapusan besar dalam satu periode untuk meningkatkan periode pengeluaran lainnya. Lalu ada income smoothing, yaitu manajer mengurangi atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Tentunya ini ada 3 strategi umum untuk manajemen laba. Untuk big bet dan income smoothing ini tidak dibenarkan ya, teman-teman. Maksudnya adalah big bet ini adalah menghapus expense-nya supaya labanya naik. Ini tidak dibenarkan. Berarti kan ada beberapa catatan yang memang tidak dilaporkan. Kemudian untuk income smoothing, yaitu manajer mengurangi atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. Menguranginya ini bisa jadi pada saat Desember dan Januari. Jika pada tahun tersebut tentunya stop laporan keuangan ini pada saat Desember atau tutup bukunya pada saat Desember. Nah, untuk income smoothing misalkan dia sudah mendapatkan pendapatan atau nantinya ini untuk Januari. Jadi di Januari tersebut pendapatan Januari ini ditarik ke Desember, sehingga pada tahun tersebut ini menjadi income-nya naik. Seperti itu. Lalu untuk increasing income, manajemen menyesuaikan akrual untuk meningkatkan income yang dilaporkan. Nah, untuk increasing income biasanya menyesuaikan si akrualnya. Misalnya dari beberapa metode penyusutan, mana sih metode penyusutan yang lebih menguntungkan? Misalnya penyusutan garis lurus nih lebih menguntungkan daripada metode lainnya. Makanya manajer ini melakukan penyusutan akrualnya menggunakan garis lurus. Seperti itu.
Kemudian ini ada kenapa sih motivasinya ini harus menggunakan manajemen laba atau earning management. Tentunya ini ada insentif kontrak atau manajemen menyesuaikan angka yang digunakan dalam kontrak untuk mempengaruhi kekayaan mereka, misalkan kontrak kompensasinya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk menaikkan harga saham. Manajer menyesuaikan angka untuk mempengaruhi harga saham untuk keuntungan pribadi. Misalnya merger opsi atau penawaran saham. Kemudian motivasinya apa lagi? Yaitu mendapatkan bantuan pemerintah. Manajer menyesuaikan angka untuk mempengaruhi tindakan politik, misalkan tindakan anti monopoli atau subsidi pemerintah. Nah, ini bisa dilihat jika keadaan pandemi saat ini atau pada saat pandemi ini banyak subsidi pemerintah untuk perusahaan. Jadi diatur sebagaimana macam atau sebagaimana rupanya laba tersebut dapat diterima untuk memperoleh subsidi pemerintah. Kemudian ada alasan lainnya, yaitu manajer menyesuaikan angka untuk mempengaruhi tuntutan tenaga kerja, perubahan manajemen, dan pandangan masyarakat. Seperti itu. Kemudian ini ada manajemen labanya, yaitu manajemen labanya ini yang mempengaruhi apa saja, yaitu pergeseran masuknya, yaitu mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban untuk menggeser pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Artinya ini cara manajemen labanya, kenapa labanya tersebut di manage. Kemudian lalu ada klasifikasinya secara selektif, mengklasifikasikan pendapatan dan beban di bagian tertentu dari laporan laba rugi untuk mempengaruhi kesimpulan analisis mengenai sifat yang berulang dari item ini. Jadi mekanismenya melakukan pergeseran masuk dan klasifikasi. Kemudian apakah manajemen laba ini betul-betul digunakan oleh perusahaan secara tidak benar, legal, ilegal, atau secara legal gitu. Secara ilegal ini memang digunakan teman-teman untuk kepentingan pribadinya. Tapi secara legal juga boleh nih teman-teman. Misalnya legal itu yang increasing tadi, increasing income. Jadi mengatur apa saja sih yang kira-kira akrualnya ini yang lebih menguntungkan gitu. Kemudian kalau kalian ingat bahwa di setiap akhir tahun ini biasanya ada diskon besar-besaran. Nah, ini juga merupakan strategi dari manajemen laba perusahaan. Nah, ketika ada diskon besar-besaran, artinya pembeli juga banyak dong. Kalau misalnya pembeli banyak, ini berarti dia akan meningkatkan pendapatan. Jadi meskipun dia labanya kecil, tapi kalau misalkan kuantitasnya banyak, berarti labanya ini semakin besar. Jadi biasanya pada saat penutupan tahun, perusahaan ini ingin lebih banyak pemasukannya. Untuk lebih banyak pemasukannya biasanya dia memberikan diskon agar si kuantitasnya banyak, jadi pendapatannya juga banyak. Dan ini manajemen laba yang secara legal juga, seperti itu. Kemudian ini adalah proses accounting analisisnya. Analisis accounting melibatkan beberapa proses dan tugas yang saling berkaitan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bidang besar. Evaluasi earning quality atau evaluasi kualitas labanya, yaitu mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utamanya. Jadi kualitas labanya ini juga selain dia dimainkan dengan manajemen laba, tapi harus diperhatikan kualitas labanya. Ini apakah labanya ini benar atau tidak, atau bisa jadi secara ilegal tersebut yang saya sudah jelaskan. Kemudian evaluasi sejauh mana fleksibilitas akuntansinya, menentukan strategi laporan, lalu identifikasi dengan nilai red flags atau tanda bahayanya. Jadi
kita bisa melihat tanda bahaya di kualitas laba tersebut. Kemudian menyesuaikan laporan keuangan atau mengidentifikasi ukuran dan membuat penyesuaian yang diperlukan ke laporan keuangan untuk melayani analisis seorang untuk lebih baik. Demikian teman-teman untuk analisis laporan keuangan berdasarkan analisis accounting-nya. Terima kasih.